الوطن قم الوطن من الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa, para pecinta, para muhibbin yang tetap setia mengikuti menyimak kajian-kajian yang disampaikan, diinformasikan oleh MBCN Uranca Channel. Rasa bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, bisa berjumpa kembali dengan para sahabat, dan kami berharap semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali pada serial terakhir mengenai biografi dan strategi dakwah, peranan Wali Songo dalam menyebarkan syiar dakwah agama Islam di bumi Nusantara. Pada serial yang terakhir ini kita akan mencoba membahas tentang sosok wali yang lebih banyak menghabiskan dakwahnya di daerah Jawa Barat. Beliau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dalam buku Sejarah Banten, seorang sejarawan yang bernama Husein Jayaningrat menyatakan kedua nama yaitu Fatahillah dan Nurullah merupakan nama dari satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah. Kemudian dikenal juga dengan nama Syekh Ibnu Maulana. Nurullah kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati yang berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 Masehi dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 jatuh ke dalam penguasaan Portugis, membuat Nurullah tidak bisa tinggal diam lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari tanah suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggono. Atas dukungan dari Sultan Trenggono, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526 beliau berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 Masehi dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya bisa kita temukan dan bisa kita ziarahi di kompleks pemakaman Wukir Sapta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati memiliki kekhasan tersendiri, berbeda dengan para wali yang lain. Beliau menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir bangsa penjajah Portugis
dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan kekuasaan Demak sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Pada peperangan pertama pasukan Islam mengalami kekalahan yang sangat fatal. Namun berikutnya ketika Portugis mendarat kembali di Sunda Kelapa, pasukan Islam berhasil menumpas perlawanan pasukan Portugis sehingga Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncaknya pada tahun 1650 hingga 1680 Masehi. Atas jasa-jasanya inilah yang sangat besar terhadap bangsa umat Islam di Jawa Barat memanggilnya dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah, dan nama beliau sebagai bentuk penghargaan menjadi nama sebuah universitas ternama di Jawa Barat, yaitu UIN Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Demikian serial terakhir dari biografi dan strategi dakwah Wali Songo atau Wali Sembilan dalam menyiarkan dan mendakwahkan Islam di bumi Nusantara. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.